Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Setelah kita memuji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersolawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, tema kita kali ini adalah jadilah kekasih Allah. Kita semua pasti mendambakan untuk menjadi orang yang dikasihi dan dicintai, apalagi oleh Sang Pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tentu ada syarat-syarat yang harus kita lakukan agar betul-betul kita ini dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, jikalau memang kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah diriku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang yang mengaku dirinya cinta kepada Allah, maka wajib membuktikan cintanya itu dengan cara mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencontoh dan meneladani apa yang beliau ajarkan dan apa yang beliau sampaikan kepada kita. Jangan sampai mengakunya cinta kepada Allah tapi enggan untuk mentaati, mengikuti dan meneladani Nabi kita Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Maka orang yang betul-betul mengikuti beliau, meneladani beliau, mentaatinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala niscaya yuhibbukumullah, akan mencintai kalian semua. Dan kalau Allah sudah cinta kepada kalian, pasti wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pun akan mengampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. Itu apabila Allah betul-betul mencintai kita, maka Allah akan mengampuni semua dosa yang kita lakukan. Tidak mungkin Allah cinta kepada hamba lalu dosanya tidak diampuni, bahkan Allah mengazabnya. Tidak mungkin. Pasti Allah akan mengampuni dan bahkan memaafkan segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah, maka pasti akan selamat dari azab dan siksanya. Dan orang yang dirahmati, disayangi oleh Allah, pasti dimasukkan ke dalam surganya. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kepada siapa orang yang betul-betul mencintai Allah dan membuktikannya dengan cara mengikuti, meneladani apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Asy-Syura di ayat yang ke-25 hingga 26-nya, kata Allah, wa huwallazi
Dan dialah Allah yang yaqbalu taubata, menerima taubat, an ibadihi, dari para hambanya, tentu yang beriman, yang bertaubat kepada Allah, kemudian jadi orang yang betul-betul beriman kepadanya. Allah akan menerima taubat mereka. Bahagia sekali orang-orang yang diterima taubatnya. Karena dipastikan akan selamat dari azab dan siksanya. Dan akan dimasukkan ke dalam rahmat dan keriduannya, yaitu berupa surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan Allah juga akan memaafkan terhadap segala keburukan dan kesalahan yang dilakukan oleh para hambanya yang bertaubat tersebut. Dari kalangan tentu orang-orang yang betul-betul kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala setelah bertaubatnya itu. Wa ya'lamu ma taf'alun, dan Allah pun Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan, sekaligus akan membalas apa yang kalian perbuat dari kebaikan-kebaikan dengan rahmat dan kasih sayangnya. Namun bila mana kalian ternyata berbuat keburukan, tidak mau bertobat, tidak mau kembali ke jalan yang benar, tidak mau minta ampun kepada Allah, maka pasti Allah pun akan membalasnya dengan azab dan siksanya. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dan menegaskan di ayat berikutnya, yaitu ayat 26-nya dari surat Asy-Syura, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yastajibul ladzina amanu, dan Allah akan mengabulkan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka mintakan. Wa amilus shalihat, dan mereka juga beramal soleh dengan anggota badannya. Hatinya betul-betul beriman dan anggota badannya betul-betul beramal kebajikan, beramal soleh, yaitu amalannya sesuai dengan tuntunan syariat Islam, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak melanggar dan menyimpang daripadanya. Itulah yang dimaksud dengan amal soleh. Bahkan Allah menjanjikan lagi, wa yaziduhum min fadlih, dan Allah akan menambahkan untuk mereka dari karunia-Nya, dari anugerahnya, baik anugerah di dunia ini dan dipastikan anugerah Allah yang lebih besar lagi di akhirat nanti. Tentu bagi para hambanya yang bertobat, yang beriman dan beramal soleh. Itulah syarat untuk menjadi kekasih Allah, sehingga semua dosa-dosanya dimaafkan, taubatnya diterima, kejelekan dan keburukannya Allah hapuskan semuanya. Bahkan Allah menjanjikan akan memberikan anugerahnya yang begitu sangat besar, bahkan ditambahkan lagi anugerah tersebut. Namun sebaliknya, manakala hamba itu tidak mau beriman, tidak mau bertobat, tidak mau beramal soleh, maka dipastikan, kata Allah, wal kafiruna, sedangkan orang-orang kafir, lahum, bagi mereka, azabun syadid, azab yang sangat keras, sangat sakit dan sangat pedih bagi siapa orang yang kafir, yang tidak mau bertobat, yang tidak mau beriman dalam hatinya, dan tidak mau beramal soleh dengan anggota badannya. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah dan dijadikan olehnya sebagai kekasihnya, menjadi para hambanya yang bertaubat, yang beriman dan beramal soleh, mengikuti petunjuknya,
mencintai Rasulnya dan mengikuti beliau, serta mentaati segala apa yang diajarkan olehnya, dan berusaha untuk meneladani Rasulullah SAW dengan sesungguh-sungguhnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu taala alam. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.